Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Naufal Abiyu Firdausi Kurniawan. NIM saya 20410400052. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Uzuluddin Adab dan Humaniora. UIN khas dari UIN khas Jember. Sebelumnya, saya di sini ini akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo MA dari mata kuliah arkeologi. Sebelumnya di sini tugasnya yaitu menjelaskan atau mencari benda atau peninggalan prasejarah dari masa-masa lampau. Nah, berhubung di situ, di rumah saya ini ada benda satu prasejarah, yaitu namanya keris. Pasti semua orang tahulah, keris itu dari peninggalan masa lampau, seperti itu. Nah, untuk selengkapnya dan selebihnya dari penjelasan keris saya yang ini, tetap stay tune. Baik, kembali lagi dengan saya di sini. Sebelum melanjutkan penjelasan, di sini saya akan mereview terlebih dahulu tentang kepemilikan keris ini. Nah, di sini saya lihatkan seperti ini gambaran kerisnya. Ini. Saya juga tidak berani untuk membukanya karena takut ada apa-apa. Keris ini dimiliki oleh ayah saya sendiri, yaitu berhubung ayah saya masih kerja, jadi saya tidak bisa mewawancarai. Tapi saya sudah mencatat yang penting-penting, jadi di sini saya akan menjelaskan sendiri. Pertama yaitu di sini namanya keris Jalu Winastri dan bermotif Singosari. Dulu tentang bagaimana bisa memiliki keris ini. Dulu kata ayah saya, dia itu dari setelah meditasi di Alas Purwo. Nah, pasti orang Jawa Timur atau orang Jember tahu lah tentang Alas Purwo ini di mana. Nah, dulu ayah saya itu meditasi di sana. Setelah meditasi, akhirnya dapat keris ini. Seperti itu. Dan saat ini hanya dipergunakan untuk hiasan atau pajangan saja sih, tidak untuk dipergunakan hal-hal yang berbau gaib atau negatif seperti itulah. Di sini hanya dipergunakan untuk hiasan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu sih keris. Mungkin untuk orang-orang awam juga masih belum tahu. Keris itu merupakan senjata tikam golongan belati yang berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Kedua sisinya tuh ini ya, seperti ini. Tuh, seperti itu. Berasal dari Pulau Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian khususnya pasti di Jawa Timur. Bentuknya yang khas dan mudah, dapat dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok. Nah, pasti kalau keris itu ada luknya. Luk itu adalah lekukan di bilah pedang kerisnya. Dan banyak diantaranya memiliki pamor atau dimeskin, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Nah, itu pastilah di setiap keris itu ada. Dan selanjutnya keris di sini juga memiliki kekuatan yang magis. Dari sejarah pemakaiannya, kerajaan Majapahit dulu ini juga memakai keris, dan dari Singosari, Mataram, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya di zaman dahulu masih banyak lah. Di masa era peperangan juga
memakai keris, seperti diantaranya Perang Diponegoro, atau penyerbuan Batavia, revolusi negara Indonesia, atau masih banyak lagi lah. Sebentar. Di sini ada spesifikasi tentang keris. Selanjutnya yaitu di spesifikasi keris satu, yaitu tipe pedang. Di sini pembuatannya dari besi tua atau baja dengan bermata dua, dan tipe ganggang, dari gading bisa, atau dari tulang, tanduk, kayu, atau logam. Dari jenis sarung atau pelindung kerisnya itu dari rangka kayu yang dilapisi dan dihiasi dengan gading atau logam, emas, perak, dan lain-lain. Sebelum lanjut, dari sisi magisnya juga dianggap memiliki kekuatan. Maka hingga saat ini masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan hingga dijadikan sebagai jimat. Sebagian juga percaya bahwa ada juga yang bisa menjadi penangkal gangguan makhluk halus. Mungkin seperti itu dari sisi-sisi magis yang dianggap oleh masyarakat saat ini. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan asal-usul keris belum sepenuhnya terjelaskan karena tidak ada sumber yang tertulis yang deskriptif mengenai dari masa sebelum abad ke-15. Meskipun penyebutannya istilah keris telah tercantum pada prasasti dari abad ke-9 Masehi, namun diperkirakan asal mula penyebutan keris merupakan singkatan dari bahasa Jawa, yaitu melungker kang bisa ngiris. Nah, dalam artian bahasa Indonesia yaitu berliku-liku namun dapat bisa membelah, seperti itu artinya. Selanjutnya yaitu dari bahan pembuatan dan perawatan. Nah, di sini dari pembuatannya itu dari logam yang digunakan dalam pembuatan keris ada dua macam. Logam adalah logam besi dan logam pamor. Sedangkan besi keris terbuat dari baja. Batu meteoroid yang memiliki kandungan titanium yang tinggi. Batu meteoroid yang terkenal adalah meteoroid Prambanan yang pernah jatuh pada abad ke-19 di komplek percandian, yaitu di Candi Prambanan dahulu. Nah, maka dari itu para kerajaan-kerajaan membuat kerisnya dahulu itu menggunakan dari batu meteoroid, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pemberian warangan dan minyak pewangi. Dilakukan sebagaimana perawatan keris pada umumnya. Perawatan keris dalam tradisi Jawa dilakukan setiap tahun, biasanya pada bulan Muharram atau malam Syuro. Meskipun hal ini bukan keharusan. Perawatan keris adalah memandikan keris, meskipun yang dilakukan sebenar-benarnya membuang minyak pewangi yang lama dan karat pada bilah keris, seperti itu. Itu dalam melakukan perawatan keris yang seharusnya. Kalau memang ada sisi sakral atau sisi mistisnya, bisa mengikuti adat Jawa. Di adat Jawa sendiri juga ada cara perawatannya yang sedikit berbeda dari perawatan keris pada umumnya, seperti itu. Di sini juga ada jenis-jenis keris yang paling terkenal atau yang paling legendaris dari masa ke masa, yaitu satu, keris Empu Gandring. Pasti tahu kan, dari cerita-cerita dahulu mendengarkan cerita dari keris Empu Gandring ini. Satu ada keris Belambangan, tiga ada keris Kesultanan Goa, dan selanjutnya ada keris Kiai Carubuk atau keris pusaka Setan Kober. Nah, itu ini sesuai pencarian Wikipedia. Di Wikipedia penjelasannya seperti ini. Adapun keris yang berlu itu adalah lekukan. Lekukannya ada yang sampai 13 saja.
keris yang bentuk lebih dari 13 disebut keris Kalawijen atau Palawijen. Keris Kalawijen atau keris tak lazim dan tidak termasuk pusaka keraton. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi lain keris bagi masyarakat. Pertama-tama yaitu keris pada masa lampau digunakan sebagai senjata tradisional. Di zaman kerajaan, setiap prajurit membawa keris. Bisa ditemukan di kisah Ken Arok. Sering juga digunakan oleh pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan masih banyak pahlawan lainnya yang menggunakan keris pada zamannya. Dan yang kedua, keris ini difungsikan sebagai benda pusaka warisan nenek moyang. Keris juga disimpan di museum atau keraton Surakarta dan Yogyakarta. Nah, seperti itu. Keris itu saat ini rata-rata hanya sebagai warisan saja dari nenek moyang, dan ada juga bagi pasti dukun-dukun seperti itu ya, digunakan untuk hal-hal yang pasti seperti itulah, dengan hal-hal gaibnya. Dan keris juga menjadi lambang atau simbol terutama bagi warga daerah Jawa. Simbol keris diantaranya untuk menyatakan legitimasi jabatan atau kekuasaan, lambang status identitas, serta siasat masyarakat Jawa. Seperti itu. Dahulu keris juga hanya menjadi sebagai simbol atau lambang, agar jika yang memiliki keris pasti dia itu hanya orang-orang tertinggi, seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan kerisnya seperti apa yang saya miliki ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Mungkin tidak terang ya. Nah, seperti ini. Barusan saya udah bilang ke ibu saya kalau kerisnya boleh saja dibuka karena ini hanya pajangan saja atau hiasan saja di rumah, jadi boleh-boleh sajalah untuk dibuka. Nah, berhubung saya boleh, seperti ini gambarnya. Maaf kalau gambarnya kurang terang karena di sini juga cuacanya lagi mendung, di luar juga rame, seperti itu. Seperti ini. Nah, di sini tidak ada lu-nya. Lu itu lekukan. Nah, di sini berhubung tidak ada, jadi ini motif Singosari. Di motif Singosari itu kerisnya itu hanya berbentuknya lurus, tidak ada lekuk-lekukannya di Singosari. Mungkin kalau di peninggalan Majapahit itu kerisnya berlu. Nah, lu itu ada lekukannya seperti itu. Mungkin di Majapahit itu seperti itu. Lekukannya itu ada yang lebih dari 13 seperti itu. Yang seperti saya jelaskan tadi lah. Seperti ini gambarannya. Maaf kalau tidak terang ya, seperti ini. Kedua sisinya tajam. Baik, seperti itu. Dan di sini juga tidak ada begitu serat-serat emasnya, hanya logam biasa saja. Karena ini juga penemuannya dulu bukan bukan beli, melainkan dari meditasi di Alas Purwo, seperti itu. Cukup sekian dari video saya kali ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya juga lagi belajar. Tolong mungkin ada saran dan masukan setelah nonton video ini. Baik, cukup sekian. Saya tutup. Selebihnya saya mohon maaf.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.